Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan renungan, saya rindu mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023 bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Judul renungan firman saat ini adalah belajar dari Zakaria. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada kira-kira 28 orang yang menyandang nama ini. Dan kebanyakan dari mereka disebut hanya satu atau dua kali saja dalam Alkitab. Dan nama Zakaria yang saya maksudkan di sini adalah Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Saya membaca kisah ini, saya terberkati. Dan saya percaya kisah ini pun juga akan memberkati kita semua saat ini. Puji Tuhan. Mari kita membuka dalam Lukas pasal 1 ayat kelima. Ini satu perikop. Tidak akan saya baca seluruhnya. Saya akan membacakan yang akan saya sampaikan saja. Selebihnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca pribadi di rumah. Ayat kelima berkata, pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Zakaria adalah seorang imam yang bertugas untuk mewakili umat Tuhan untuk menghadap Allah, untuk menghampiri Allah. Melalui apa? Darah pendamaian. Dan imam ini juga bertugas menjelaskan standar-standar kehidupan yang kudus yang ditetapkan Allah bagi umatnya. Zakaria adalah rombongan dari Abia. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca lebih detail dalam 1 Tawarik 24 ayat 10. Ya, para imam dibagi dalam 24 golongan atau rombongan. Dan rombongan Abia ini adalah rombongan yang ke-8. Ya. Nama dari Zakaria memiliki artinya adalah Allah mengingat. Ini sesuai dengan kisah dari Zakaria ini sendiri. Sedangkan istrinya Elisabet memiliki arti nama Allah bersumpah. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan di sana, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saya akan lompat dari saudara ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dari ayat yang kita baca ini, kita mengetahui bahwa ternyata orang benar ini, suami istri ini, orang yang setia ini, berdoa merindukan seorang anak. Tetapi sampai mereka usia lanjut, anak itu belum Tuhan beri. Tapi pada saat malaikat Gabriel datang kepada Zakaria dalam bait suci, Gabriel berkata bahwa doa dari Zakaria dikabulkan Tuhan. Pelajaran pertama bagi kita, tetaplah setia dalam mengiring Tuhan, setia dalam beribadah, dalam melayani apapun yang kita kerjakan. Meskipun doa kita kadang-kadang belum Tuhan jawab, ada berapa banyak kerinduan kita, harapan kita pada Tuhan. Tetaplah setia. Pada saatnya Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan, akan menyatakan apa yang menjadi seru doa kita. Yang berikutnya, ayat 18 dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman itu kemandulan adalah suatu celaan besar kepada seorang perempuan Yahudi. Ya, Kejadian 30:23. Tetapi juga kadang-kadang dipandang sebagai berkat jika seorang yang mandul itu, wanita mandul, mereka melahirkan anak. Itu menjadi berkat bagi suatu bangsa. Contohnya Ishak, Samuel. Nah, yang dialami Elisabet saat ini pun demikian. Ini adalah berkat yang besar bagi orang yang mengasihi Allah. Tetapi Zakaria bertanya pada malaikat, dia minta bukti lagi. Dia kurang 100%, boleh saya katakan 100% kurang yakin. Dia minta tanda lagi untuk lebih meyakinkan Zakaria. Artinya apa?
Zakaria belum percaya. Alasannya pun disebutkan, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 20 dikatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Roh Kudus kiranya menolong setiap pribadi kita semua. Kita membaca ayat ini, kita merenungkan ayat ini. Ini juga membuka mata hati kita, pikiran kita, bahwa kadang-kadang Allah bekerja itu melampaui batas-batas logika. Janji Allah bagi orang yang mengasihi Dia dalam 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka. Mereka siapa? Yang mengasihi Dia. Kata mengasihi di sini dalam bahasa Yunani agapau. Artinya kasih yang tanpa syarat, kasih yang tulus. Kalau kita semua Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah dengan tulus, ikhlas, tanpa motivasi apapun, maka berkat-berkat yang tidak terbatas itu, berkat yang tidak pernah kita terima sebelumnya, akan kita alami. Seperti yang dialami oleh Zakaria. Tetapi, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita melihat kisah Zakaria. Ketika Allah yang tidak terbatas itu bekerja, berkarya, Zakaria ada sedikit keraguan. Karena aku sudah tua, mana mungkin istriku bisa hamil dan mengandung. Bapak Saudara, ini yang membatasi. Maka dari itu, percaya saja. Ya, untuk urusan nanti bagaimana, seperti apa, itu urusan Allah. Tapi yang muncul dalam hati kita, percayalah. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, percaya saja. Tidak semua orang dapat pengalaman, penglihatan, ya, seperti Zakaria. Ya, ada malaikat datang. Ya. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, bagaimana sikap hati kita, respon hati kita? Kita percaya atau kita meragukan? Ini pelajaran yang paling penting. Allah mengasihi Zakaria. Yang ke-20 tadi, Zakaria menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya terjadi. Kurang lebih, saya tidak secara tepat, tapi kurang lebih bisa jadi 9 bulan Zakaria bisu. Karena apa? Engkau tidak percaya akan perkataanku. Ya, ini suatu pelajaran yang berharga. Allah mengasihi Zakaria. Ya, Allah ingin Zakaria mengenalnya lebih lagi. Demikian pun kita saat ini. Allah ingin kita mengenal Dia lebih lagi. Ya, kita tahu Allah memiliki rencana, ya, yang luas. Ya, kita perlu mengenal Allah kita. Kita percaya Allah Maha Kuasa. Dan berikutnya pengalaman dari Zakaria ini dipelajari bagi kita bahwa kualitas iman seseorang dalam merespon karya Allah itu tidak bisa diukur dengan lamanya dia melayani, dengan lamanya dia mengikut Tuhan. Buktinya, ya, Zakaria adalah seorang imam, tapi ketika mujizat yang besar itu, Elizabeth akan mengandung, Zakaria belum 100% yakin. Ya. Nah ini, mari kita bersama-sama, ya, tahun 2023 saya percaya ada pengalaman rohani yang Tuhan mau kita lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi untuk mengenal pribadi Tuhan, janji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kisah dari Zakaria. Kami boleh belajar bahwa karya Allah, kuasa Allah tidak terbatas itu bekerja pada kami, Tuhan. Tidak melihat siapa kami, keberadaan kami. Karena Engkau ingin menyatakan kepada dunia bahwa Allah kami adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan. Engkau tidak terbatas dan Engkau ingin menyatakannya melalui hidup kami. Berikan kepada kami, Tuhan, keyakinan, iman yang semakin hari semakin kuat, kokoh dan teguh. Berkati sidang jemaat-Mu, Gembala senior, Gembala sidang, Wakil Gembala. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dengan berkat yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah jaminanku dalam
hidup